Penasaran, Abraham itu Kristen. Kristen itu Tuhan. Arti Tuhan. Arti Tuhan. Pengikut Tuhan Ya, itu arti Kristen. arti dari Tuhan itu apa? Arti dari Tuhan itu adalah yang menciptakan Yang atau menciptakan. penguasa. Kita tanya sama AI aja ya. Apa Abraham itu adalah bapak orang percaya Saya apa tidak enggak? percaya kepada AI karena kalau kamu percaya kepada AI, ya kamu percaya juga dengan peramal. Ya Lu udah. gitu, Bang. Karena Ya. gini ya, kita itu butuh yang namanya bukti otentik. AI itu adalah bot. Bentar ya, aku tak cari di AI ya. Bentar ya. Saya tidak percaya AI, udah saya bilang. Karena gini, Bang, AI itu adalah program yang dibuat oleh manusia. Kalau hari gini kamu percaya AI, ya kamu nggak akan pernah membaca Quran kamu. Ya apa? Berarti kamu tidak perlu percaya sama Muhammad. Kenapa? Percaya aja sama AI. Karena Nabi Muhammad tidak pernah. Oke, abang agama apa, Bang? Kutub 10 gumpalan. Aku nganu Mbak. Islam Mbak. Oke. Ya kalau kamu bernarasi, bawalah Dalam narasi dari agama Islam. titik Jangan bawa. ayat 13 Mbak. Dalam dialog yang menarik ini, seorang muslim mengajukan pertanyaan mendasar kepada Agatha. Apa arti Tuhan? Tonton sampai akhir untuk mendengar jawaban lengkap Agatha. Halo, Kuku, boleh buka kameranya? Silakan, Bang Kuku. Wah, Naruto ini. Wah, bener sama. Oke, silakan Bang Kuku titik SA. Iya, nih aku penasaran. Abraham itu Kristen. Kristen itu Tuhan. Arti Tuhan. Arti Tuhan. Pengikut Tuhan Ya, itu arti Kristen. arti dari Tuhan itu apa? Arti dari Tuhan itu adalah yang menciptakan Yang atau menciptakan. penguasa. Penguasa atau Banyak yang kan? menciptakan? Yang menciptakan dan juga yang menguasai. 9 itu. Kenapa? Atau 99 itu. Yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Besar. Apa tuh? Yaitu Penguasa. penguasa. Hanya penguasa. Bukan pencipta. Pencipta yang juga penguasa itu tadi jawabannya. Pencipta dan penguasa. Dan Apa lagi? Iya itu. Jadi bicara Tuhan itu bicara kuasa. Tuhan yang Bukan. menciptakan dengan kuasa itu. bukan pemelihara juga. Apakah Tuhan? Pemelihara. Ya. Enggak. Kalau pemelihara Tuhan. kayaknya enggak. Tuhan tidak Bukan. bukan ya. Pemelihara juga bisa sih sebenarnya. Pemelihara. Pemelihara juga Tuhan. Aku keinget bebek jadinya. Iya. Pemelihara ya karena dia gembala, betul. Pemelihara juga. Pemelihara berarti juga penyayang. Kalau penyayang itu bukan bicara Tuhan. Iya. Tuhan itu. Karena bicara Tuhan itu bukan bicara penyayang, karena penyayang orang juga bisa menyayangi. Oh gitu. Berarti artinya Tuhan itu adalah sang pencipta, sang penguasa, sang pemelihara. Pencipta yang menguasai dan memelihara. Itulah. Oke. Berarti Abraham adalah pengikut dari Tuhan itu tadi ya. Ya. Oh, berarti Dari kata Kristianos itu adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Itu jadi Abraham sendiri sudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus. bukti Abraham mengikuti Tuhan Yesus. Oke, ini tertulis di dalam kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 4. Ya, Kejadian 14 dia juga sudah bertemu dengan Melkisedek yang adalah Kristus. Gitu. Kejadian 14. Ya, Kejadian 18 ayat 1 sampai 4, lalu Kejadian 14
ayat 7 sampai ayat 17 sampai 18. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Itu, Kejadian 14 ayat 17. Bolehlah kamu baca sampai ayat 20. Nah, itu. Jadi Abraham bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek itu adalah Yesus. Itu. Jadi sebelumnya nama dia adalah Abram. Sebelum dia mengikat perjanjian dengan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan ya, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Itu. Lalu di dalam Kejadian di Mamre, sedang ia duduk di kemahnya pada waktu matahari, pada waktu hari terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong dia. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Nah itu. Jadi Tuhan itu sudah menampakkan diri dalam rupa manusia. Siapa Tuhan yang menampakkan diri dalam rupa manusia? Itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah menubuatkan dia datang dalam rupa manusia. Apakah Abraham itu percaya kalau Tuhan itu adalah manusia? Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia, bukan Tuhan adalah manusia. Beda ya. Kata-katanya tadi apa? Tuhan cosplay dalam berarti rupa orang. Cosplay ya berarti ya. Saya Tuhan tidak mengatakan cosplay, karena menampakkan diri itu berbeda dengan cosplay. Coba cosplay itu apa artinya? Cosplay itu adalah aku kayak gini, menjadi Naruto. Padahal Bukan menjadi Naruto. Meniru gaya Naruto. Meniru. Nah, jadi kalau cosplay itu kan berpura-pura jadi orang lain. Betul. Nah, itu meniru. Jadi tidak. Tetapi Allah menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi dia tidak dikatakan cosplay. Beda. Karena kalau menampakkan diri, coba bahasa Inggrisnya apa? Cosplay itu kan bahasa Inggris. Yep. Ya, kalau menampakkan diri itu berbeda. Kita bisa bilang bermanifestasi. Nah, datang kepada Abraham. Kita bicara tentang datang kepada Abraham. Ini kan, Abraham itu sudah menyongsong Tuhan yang bermanifestasi melalui rupa manusia, dalam rupa manusia. Tapi Abraham percaya kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia. Tentu, justru ini dia yang mengatakan bahwa ya Tuanku, dia sujud sampai ke tanah. Kalau dia tidak percaya, dia tidak mungkin mensujutinya. Kan gitu. Kiranya Tuhan Kiranya Tuanku, kiranya aku telah mendapatkan kasih Tuanku. Bahkan dia sudah mengatakan, ya, itu yang supaya disujuti. dia itu dapat kasih. Dan Tuhan Yesus ini sudah mengatakan kepada Abraham seperti ini, kamu nanti akan punya anak. Dan Abraham kan tidak percaya dari Sarah, dan itu terjadi. Itulah yang kita kenal sebagai Ishak. Sebentar, yang menemui itu Yesus. Iyalah, Tuhan lah yang datang kepada Abraham. Enggak, itu Yesus sendiri atau enggak itu? Betul, Yesus sendiri yang menemui Abraham. Ayatnya kamu bisa baca di Yohanes 8 ayat 57. Ya, ini kita baca ya. Di sini Yesus tuh sudah mengatakannya. Nah, Oke, dikatakan sini Yohanes 8 ayat 57 ya. Abraham bapamu, kata Tuhan Yesus ya. Kan dia ditanya nih sama orang Farisi.
Adakah kamu lebih besar dari Bapa kami Abraham? Kata Yesus, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku. Ya, maka kata orang itu, ya, umurmu belum sampai 50, kata Yesus. Sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Itu perkataan Tuhan yang dikatakan. Dan Tuhan mengatakan apa kepada Musa? Ehye eser ehye, aku adalah aku. Dan itu dikatakan lagi oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58. Lalu orang Farisi ini, karena dia masih belum percaya, dia merajam, mengambil batu dan melemparnya. Apa kesalahan dia? Ya karena dia mengaku Allah, sebab dia adalah Allah. Baik. Silakan, ada lagi Bang Kuku yang mau ditanya. Aku ya masih yang bertanya-tanya kan gini, Abraham kan mengakui hanya satu Tuhan kan. Betul. Tetapi kan Kristen kan punya tiga yang Di berwujud mana? satu. Ya Di kan? mana lihatnya? Salah, itu salah. Gimana? Itu salah. Karena Tuhan yang orang Kristen itu satu. 1 Tuhan. Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja dan Roh. Bapa di dalam firman di dalam Hmm. katanya satu. Ya iya, Bapa- Bapa di dalam firman dan di dalam rohnya. Kalau Bapa tidak punya firman, bagaimana dia berfirman? Kalau dia tidak punya roh, bagaimana dia meniupkan roh kepada manusia? Bagaimana ada kehidupan? Jadi Allah yang satu itu adalah Allah yang hidup. Kalau dia hidup, dia berkata, dia berfirman, dan dia benar-benar memiliki roh. Bapa, firman, dan roh itu tiga loh. Bapa di dalam firman dan di dalam roh. Bapak loh, malah ada dua berarti Bapa di dalam firman dan di dalam roh. Kok dua? Lah iya, kan Bapa di dalam firman dan di dalam roh. Ya, firman itu di dalam Bapa dan di dalam roh. Roh itu di dalam firman dan di dalam Bapa. Satu nggak tuh? Tentunya air sama gula. Berarti kayak gitu. Ini berarti satu. Ini es teh. Oke. Sekarang gini Bang, gula itu bisa ngomong nggak? Gula rasanya manis. Bukan, gula itu bisa ngomong sendiri nggak? Aku gula. Nggak Ya. bisa. Jadi narasinya nggak cocok. Tetapi kalau kamu mau saya kasih contoh yang lebih otentik lagi, Ya gimana? roh kamu di dalam tubuhmu. Tubuhmu di dalam pikiranmu. Pikiranmu di dalam tubuh dan di dalam rohmu. Nah, itu. Ya, 1 atau 3 kamu? 1 atau 3 kamu? Tiga. Kamu 1 atau 3? Tiga. Ya, mulai ngaco. Gini loh. Iya, kamu coba teman-teman. Bentar. Kira-kira benar nggak dia 3? Kamu Kalau- 3 atau nggak? Oke, kalau 3, siapa aja namamu? Sejati ada Yang pancer yang mana? Loh, kalau 3 kan kamu harus bisa. tiba. Pancer pikis yang pancer. Pancerku. Tubuhku. Pancer Ya. iki tubuh. Nah, toh. Hmm. Adi Ari-Ari itu adalah ini. Apa itu? Hmm. Otak. Otak sama tubuh kan satu, Bang. Biasa Otak sama tubuh kan satu. Apa? kan beda, Mbak. Loh, Beda. otak itu, tubuh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk semua organ-organ kau itu disebut tubuh, Bang. Itu namanya kesatuan. Wah, harusnya kamu bilang pikiran, bukan otak. Karena bicara otak itu bicara benda. Pikiran itu sesuatu yang goib dan roh. Nah, Ya. itu. Jadi, Terkadang oke. Jadi nama kamu siapa? kuku. Kuku. Kalau 3 kenapa nama? Ini, Mbak. Jadi kamu ada 3 atau ada 1? Kalau untuk menunjukkan pancer saya hanya 1 pancer saya. Oke. Enggak. Jadi jawabannya tuh begini, Pak, ya. Kamu itu 3 atau 1? Kamu jawab pertama 3, terus kamu jawab 1. Kamu itu 3 dalam sebentar. 4. Ini saya mau masuk. Ini saya mau masuk.
Kamu itu sebenarnya 3 dalam 1, sebab tubuh kamu di dalam roh kamu di dalam tubuh kamu, dan pikiran kamu pun di dalam. Itulah yang saya jelasin tadi. Jadi satu kan, bukan kayak STmu tadi. Karena STmu tadi tidak bisa ngomong. Oh gitu. Tubuh kamu tanpa pikiranmu, tanpa rohmu, itu nggak bisa menyatakan siapa namamu. Bisa. Nggak bisa. Ada. Coba kalau kamu tanpa roh, tanpa Ada jiwa, orang. atau tanpa pikiran, tubuh kamu itu hanya bisa menyatakan diri kamu kukuh oleh roh dan oleh pikiran kamu. Nah, demikian kita masuk ya. Demikian kepada Allah. Allah itu pun demikian. Bapa itu tidak mungkin dia bisa menyatakan dirinya kalau dia tidak menyatakannya melalui firman dan rohnya. Nah, itu. Begitu. Jadi banyak memang Bang, orang salah paham tentang agama saya. Tetapi Alkitab saya mengatakan ya, di dalam Ulangan 6 ayat 6 ayat 14 ya dikatakan ya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan yang sama, jadi kenapa kalian harus memfitnah Tuhan kami 3? Duh. Karena Yesus itu adalah penyataan diri Allah. Dialah firman-Nya, dialah Allah yang menyatakan dirinya. Sudah wujud manifestasi kepada Allah itu sendiri. Dia juga memperkenalkan Allah itu Apa? satu. Abraham pun juga Musa itu diajarin oleh Tuhan Yesus. Semua narasi Musa yang saya sebutkan tadi, itu ya Yesus yang ketemu. Kan udah tadi saya jelaskan Abraham. Iya, aku Dan tahu. satu hal yang saya mau kasih tahu Bang. Mm-mm. Abraham itu tidak pernah mengajarkan satu Tuhan, itu nggak ada. Abraham itu tidak mengajar itu. Aduh. Tapi ajaran itu dia berikan kepada Musa. Loh, ini abang asal tahu. Karena apa? Abraham tidak menulis kitab. Makanya banyak orang yang sok pintar mengira bahwa Abraham itu ngajarin tauhid atau ngajarin satu Allah. Abraham sama sekali tidak mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu adalah Musa. Berarti yang mengajarnya Tentang nenek moyang Musa. Bentar. Aku mau Musa itu korek. yang Bentar, berarti sejarah yang saya pelajari selama ini tentang Abrahamik yang mengajarkan adalah Tuhan Sang Pencipta itu hanya satu. Itu berarti salah ya Mbak ya? mana sejarahnya? Coba, saya butuh tahu sejarah yang mana yang mengajarkan kamu Abraham mengajarkan satu Allah. Abraham adalah bapak orang percaya yang mengajarkan satu. Quranmu itu tidak ada mengatakan seperti itu. Di Quranmu tidak ada mengatakan itu. Enggak, ini aku sejarah dunia Oke, bukan. sejarah yang mana? Oke, baik. Kalau kamu bicara sejarah, gini Bang. Sejarah itu yang satu-satunya yang mencatat bahwa Bapak Abraham, Bapak segala bangsa, itu cuman Taurat Musa. Itu tidak ada sejarah lain selain Taurat Musa. Dan kita tahu, orang Islam tidak punya sejarah itu. Itu cuma tercatat di dalam Alkitab. Belajar sejarah secara umum. Tidak ada sejarah umum yang mengatakan itu, Bang. Enggak ada. Oh gitu, ya. Memang tidak ada. Coba, kalau ada bolehlah ditunjukkan. Sejarah mana yang mengatakan itu? Kita tanya sama AI aja ya. Apa Abraham itu adalah bapak orang percaya? Saya tidak percaya kepada AI. Karena kalau kamu percaya kepada AI, ya kamu percaya juga dengan peramal. Lu gitu Bang. Karena gini ya, kita itu butuh yang namanya bukti otentik. AI itu adalah bot. Kamu tahu bot? Bot itu apa? Direkayasa oleh manusia. Tetapi Musa itu bukan bot. Musa itu bukan bot. Musa itu menulis. Dan dengan kesadarannya. Bot itu Bang tidak punya kesadaran. Bagaimana kamu mempercayai sesuatu yang tidak memiliki kesadaran? Oke, kita turun ke Musa ya berarti ya. Boleh. Kalau Musa menurut kamu dapat narasi dari mana? Kamu kalau menarasikan Musa menurunkan 10 hukum Taurat, berarti Musa menurunkan 10 kutub. Nah, narasinya dari mana? Namanya berargumentasi itu seperti itu, Bang. Sertakan data. Narasi dari mana itu?
Bentar ya, aku tak cari di AI ya, bentar ya. Saya tidak percaya AI, udah saya bilang. Karena gini Bang, AI itu adalah program yang dibuat oleh manusia. Kalau hari gini kamu percaya AI, ya kamu nggak akan pernah membaca Quran kamu. Ya apa? Berarti kamu tidak perlu percaya sama Muhammad. Kenapa? Percaya aja sama AI. Karena Nabi Muhammad tidak pernah. Oke, abang agama apa bang? Kutub 10 Taurat. Aku nganu mbak, Islam mbak. Oke, oke. Ya kalau kamu bernarasi, bawalah narasi dari agama Islam. Jangan bawa. Ayat 13 mbak. Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung dalam kayu salib. Galati 3 nomor 13. Ini narasi saya. Tidak, narasi kamu Musa menurunkan 10 hukum Taurat, menurunkan 10 kutuk. Nah, itu narasi kamu itu tidak sama dengan itu. Iya, betul. Aku mau cari tahu kenapa di Galatia ini, di Galatia 3 ayat ke-13. Kamu coba pencet di Google-nya Galatia. Nah, kamu baca secara utuh. Silakan baca dari ayat 1 biar kamu memahami sesuatu. Jadi sebelum membaca secara penuh, kamu jangan bernarasi dulu. Ya, aku mau ringkasnya aja, Mbak. Kenapa kok di Galatia? Oke, silakan baca dari ayat 1. Enggak, aku mau ringkasnya aja, biar cepet aja gitu. Oke, saya tidak bisa ringkas. Saya bacakan ya. Kalau kamu bersedia baca, karena gini Bang, penjelasannya ketika kamu tahu secara utuh narasi yang ada di dalam Galatia 3 ini, tanpa saya menjelaskan pun kamu sebenarnya bisa tahu. Oke, kita baca ya. Hai orang Galatia yang bodoh. Ya. Wow. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Rasul Paulus ini mengatakan, kamu kan sudah dibaptis. Kok tiba-tiba kamu jatuh ke dalam dosa? Karena mengakhiri dengan daging itu sama dengan kebinasaan. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan melimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah. Maka Abraham juga percaya bukan karena Taurat, tetapi karena Injil. Jadi, kamu lihat bahwa karena yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Oke? Nih, dia ya. Itu. Jadi, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi oleh karena iman, telah terbit lebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi sekarang jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham, orang yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum Taurat, kitab hukum Taurat. Oke, ya, dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas.
orang yang benar yang hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, akan hidup karenanya. Jadi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat tadi tidak ada yang bisa dikerjakan, maka itu seperti kutukan bagi kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Ya, ini tertulis di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi intinya adalah jangan kamu mengira dengan melakukan Taurat kamu bisa hidup. Tetapi karena iman kepada Yesus Kristuslah kita bisa hidup sama seperti Abraham. Karena imannya kepada Injil, imannya kepada Yesus, imannya kepada Melkisedek, dia dibenarkan. Begitu. Jadi bukan dengan pekerjaan hukum Taurat kita dibenarkan. Berarti aku di sini bisa menyimpulkan dengan tegas dan lugas. Itu kesimpulan saya tadi. Ya. Itu kesimpulan saya. Abraham akan melakukan Injil, kan? Bukan akan, dia telah melihat Injil. Sungguh sangat kita akan tahu kebenarannya kalau Injil itu bukan Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Bukan. Injil itu Yesus. Oke, berarti betul kan Injil itu tidak Markus, Lukas, Yohanes? Bukan. Tetapi Matius, Markus, Lukas menuliskan tentang Injil yang adalah Yesus Kristus. Iya. Makanya Rasul Yohanes bilang, firman hidup itulah yang kami tulis. Jadi apa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah tentang Injil, tentang Yesus, karena Injil adalah Yesus. Begitu. Gitu ya. Ya udah terbukti ya, kayak di sini berarti Injil itu adalah Yesus itu sendiri, atau kita kenal dengan Isa Al-Masih di Al-Quran kita, bukan Matius, Markus, Lukas. Ya gini, kalau mau lanjut sih gini, Abraham kan juga bersunat, dan Abraham juga orang dari Israel. Dan Kristen itu sendiri tidak... Sorry. Abraham bukan orang Israel, Bang. Abraham itu tidak pernah dikatakan orang Israel. Lupa. Ya. Abraham itu nenek moyang. Nenek moyang orang Israel. Nenek moyangnya Israel. Israel itu Yakub ya. Israel itu bukan nama negara, tetapi Israel itu adalah nama orang. Ya. Tradisi Abraham kenapa tidak terbawa ke Kristen sampai sekarang? Enggak, sunat sampai sekarang enggak. Kalau kamu mengatakan enggak, apa buktinya? Enggak, di dalam ajarannya untuk apakah itu stromen, itu namanya sesat berpikir. Coba, ya, apa naratif kamu yang mengatakan orang Kristen tidak melakukan Taurat? Kan karena kan apa itu namanya yang bersunat itu loh Mbak. Ini berhubungan dengan Rasul Paulus. Maka kok ke Paulus? Iya, Paulus kan Rasul itu disunat loh 8 hari. Jadi kalau kamu mengatakan Kristen itu tidak melakukan nih, saya kasih tahu dulu ya Bang ya. Kalau kamu mengatakan Abraham itu disunat, ya kan? Kamu tahu nggak sunat itu apa? Itu yang harusnya yang kamu tanya itu apa itu sunat? Kenapa dia harus disunat? Harusnya itu. Tanda perjanjian dengan Allah itu tadi. Oke. Kalau di dalam iman Islam sunat itu apa? Ya itu tadi. Nggak ada. Kata khitan sendiri nggak ada di Quran. Ya nggak. Nah, orang Islam itu disunat. Nggak pernah.
Bahkan di dalam Quran sekalipun Allah tidak pernah menyuruh Abraham itu disunat atau Ibrahim itu disunat. Coba, kalau ada boleh lah Bang. Di mana Iya. Allah memerintahkan Ibrahim disunat? Gak Nggak ada. Iya, jadi kamu tahu bahwa sunat itu tanda perjanjian. Perjanjiannya apa? Keturunan. Apa keturunannya itu? Yesus Kristus. Kita baca ya, karena kamu udah ke Paulus, good. Tapi saya mau jelaskan itu. Oke, kita baca di Galatia, ya, di Galatia 3, ya, masih ke Galatia 3 yang tadi ya. Gini, dikatakan ya, adapun nih kan karena kamu mengatakan orang Tapi kan Paulus itu oke, ajaran Paulus juga. itu Kristen. Oke, saya jelaskan ya. Karena kamu belum paham, nih ya. Saudara-saudaraku, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahkan oleh seorang pun. Ya. Adapun kepada Abraham, ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunannya. Betul tidak kata Rasul Paulus? Kita baca di Kejadian. Adakah Tuhan mengatakan perjanjian ini kepada keturunan-keturunannya atau keturunannya aja? Karena satu orang. Ya. Lalu saya lanjutkan ya. Adapun kepada Abraham diucapkan ke segala janji itu kepada keturunan, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Oke, jadi Allah berjanji kepada Abraham akan ada keturunannya. Satu, siapa? Yesus Kristus. Makanya sebagai tanda perjanjiannya apa? Tuhan menyuruh dia mensunatkan mengkerat kulit katanya. Ini tertulis di dalam Kejadian 17 ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya. Jadi Tuhan itu berjanji apa kepada Abraham? Tentang keturunan. satu orang namanya Yesus. Ya. Keturunan yang satu yaitu Yesus. Ya, Yesus itu kan nggak punya bapak. Oh, ini lagi. Kan katanya keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Itu janji Tuhan. Adakah dikatakan sama Tuhan Yesus keturunan-keturunanmu? Tidak ada. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Siapa? Yesus. Karena keturunan yang menjadi berkat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi bukan keturunan-keturunan. Ini kita baca di Kejadian tadi. Ya kan? Jadi janji Tuhan itu adalah Yesus kepada Abraham. Nah, setelah janji itu digenapi, ya kan? Kan di kita nih, ya kan? Setelah digenapi, lahirlah Kristus. Ya, dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia melalui rahim Maria. Lalu, kalau janjinya sudah dipenuhi, perlu nggak disunat? Ketemu cewek, ini saya buka cara pandang kamu. Kamu ketemu cewek, kamu janji, kamu saya nikahi sayang, nikah, ya kan? Kamu masih ngomong nggak sama dia? Udah jadi istrimu nih, sayang, kamu pasti akan kunikahi. Masih ngomong gitu nggak sama yang sudah kamu nikahi? Ya enggak. Iya. Demikian ketika Allah sudah menggenapi janjinya, berlaku nggak? Sebentar. Berlaku nggak? Ya, Sampai itu berlaku nggak? Bentar, apa hubungannya keturunan Abraham sampai ke Yesus itu? Padahal kita tahu Yesus tidak punya bapak. Oke. Hubungannya
Maria. Maria. Mm-mm. Karena kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 15, janji Tuhan kepada Adam, ini bahkan Injil sudah diberitakan kepada Adam. Kamu kayaknya orang yang Jawa. Keturunan itu hanya dari laki-laki atau dari perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan keturunan perempuan ini akan meremukan keturunannya ular? Dia tidak mengatakan keturunan Adam. Jadi Adam pun sudah karesten. Jadi kepada Adam, Injil itu pun sudah diberitakan bahwa ada keturunan dari perempuan. Oke, korelasinya sampai kepada Adam. Kita baca di Matius 1, ini silsilahnya ya. Jadi bapak dari Maria dan bahkan bapak dari Yusuf itu adalah keturunan dari Yehuda, dari Daud. Kalau kamu baca silsilahnya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Kamu boleh baca. Nah, jadi gimana? Ini dia Yesus yang dijanjikan itu menjadi berkat bagi segala bangsa. Karena apa? Tuhan sejak semula berjanji kepada Abraham, cucumu, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Itulah yang semua orang percaya kepada Yesus dikatakan keturunan Abraham. Oke, Galatia tadi saya lanjutkan ya. Di ayat 26 ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Sama seperti Abraham beriman kepada Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada Wahyudi, tidak ada Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka. Kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah tadi apa? Kita jadi keturunan Abraham. Abraham dijanjikan apa? Kami jadi keturunannya oleh satu keturunan yang namanya tadi Yesus Kristus. Jadi sunat itu Bang, tanda janji. Janji kan di materai itu kan, masa bikin janji nggak ada hitam di atas putih. Karena kalau kita baca di Kejadian, janji ini janji darah. Ngeri ya. Nih, saya bacakan ya ayat 13 dari dari Kejadian 17. Orang yang ini ya dikatakan dan ini ya dikatakan orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uangmu harus disunat. Maka ingat dikatakan apa? Dagingmu itu tadi itulah yang jadi perjanjian. Makanya kenapa di situ Bang? Saya kasih tahu. Keturunan dari mana Bang? Dari situ kan. Kenapa nggak di sini? Aku pernah nanya sama Romo aku kan. Kenapa janjinya nggak di sini atau ditindek di sini? Sama-sama tuh keluar darah kok gitu kan? Karena keturunan nggak di sini, di situ. Jadi ada alasannya kenapa dikerat kulit katannya, kenapa dikitan itu di itu. Iya. Ya karena dari situ. Oke, silakan Abang. Ada yang mungkin mau ditanggapi? Aku agak menjanggal sedikit tadi. Keturunan yang Yesus akan membawakan berkah kepada seluruh umat manusia tuh. Jadi kepada seluruh bangsa. Ya, kepada seluruh bangsa. Berkah apa yang diberikan kepada Yesus kepada? Berarti berkat itu adalah kami nanti semua dibangkitkan. Itulah sebabnya semua orang Kristen Bang, kalau mati dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi kami semua itu, kan dikatakan berkat segala bangsa itu keturunan. Kami nanti itu akan dibangkitkan dan dijadikan keturunannya Abraham. Itulah berkat segala bangsa tadi. Hidup kekal. Karena kalau tidak kekal, karena hidup itu kalau tidak abadi atau tidak kekal, gimana kami ketemu sama kakek kami, Abraham?
Berarti belum dibawa Yesus berkatnya. Untuk hari ini, untuk hari ini. Sudah. Untuk Kan tadi tuh Bang, ketika kamu dibaptis, kamu keturunan Abraham. Galatia 3 tadi ayat 28. Loh, barusan. Bentar, Kamu bentar, semua yang dibaptis di dalam Kristus telah bentar, mengenakan Kristus. bentar. Dan kamu adalah dari kematian lah. Kalau kami mati kan kami nggak nengok Bapak Abraham loh. Tuh. Loh kan kami dikatakan kami jadi cucunya. Bentar. Oke. Oke. Nah, Yesus kan membawa berkah, keselamatan dari kematian. Kematian itu adalah Keselamatan upah. kok dari kematian sih? Gimana sih? Maksudnya Tadi menyelamatkan kita dari kematian. iya, keselamatan dari kematian, tak? Atau Jangan, itu bahasanya tidak tepat. Menyelamatkan kita dari kematian. Oh, dia menyelamatkan kita dari kematian. Kematian. Tetapi kok masih banyak orang mati? Kan nanti tunggu. Jadi semua bangsa itu, loh kan Tuhan Yesus itu kan nggak mau cuman sedikit. Kan janji dia apa? Sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Kamu aja masih nggak mau jadi cucu Abraham. Harus sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tak terhitung jumlahnya. Berarti Masalahnya kalian nggak ada yang mau. gini loh Mbak. Berarti kan itu kan belum dibawa kan? Belum dimanifestasikan atau Sudah direalisasikan. Mau saya kasih contohnya. Kita baca di Lukas 16. Lazarus, murid Yesus yang sudah mati, itu dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Lazarus. Iya, Lazarus yang dibangkitkan, orang mati yang 4 hari sama Yesus dibangkitkan lagi. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia memberi kesaksiannya. Aku dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Saya bacakan ya. Ini ada di Lukas 16. Jadi kalau kamu bilang belum direalisasikan, bukan manifestasi ya, sudah direalisasikan. Oke. Terus Lazarus ini ya mati. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat. Ayat 22 ya. Lukas 16 ayat 22 kamu boleh catat. Dari 19 ini yang kedua-dua saya baca. Kemudian matilah orang miskin itu, namanya Lazarus ya. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, orang kaya itu yang tidak percaya kepada Yesus juga mati, dikuburkan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, Lazarus itu kenapa sudah mati dibangkitkan? Dan supaya dia menjadi saksi. Aku ketika mati, aku dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Karena Lazarus juga adalah anak Abraham. Kami semua yang percaya kepada Kristus, itu semuanya anak cucunya Abraham. Kami keturunan Abraham. Karena Yesus tadi. Gitu. Yesus yang adalah Tuhan tadi. Karena caranya Lukas tadi bisa menuliskan Lazarus kan hidup kembali, terus dimintai kesaksiannya. Kita baca di Lukas 1, dikatakan seperti ini. Berarti dari nganu ya, apa jenis kesaksiannya Lazarus ya? Lazarus ini salah satu rasul dari 70 rasul. Jadi rasul itu sama-sama memberi kesaksian. Karena rasul kami bukan satu biji, bukan semata wayang. Jadi semua rasul itu ya, dia menjadi saksi dari berbagai perspektif, dari alam maut, dari hidup, dari alam kehidupan ini, bahkan dari dalam perut pun ada kesaksiannya, Bang. Kamu tahu siapa? Yohanes, Nabi Yohanes Pembaptis. Waktu Elizabeth datang, anakku di dalam melonjak karena Yesus tadi. Bahkan dari semua alam. Tuh. Kesaksian inilah yang namanya kebenaran tadi, Bang. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang diucapkan Yesus, itu terrealisasi melalui saksinya tadi. 83 rasul tadi. 12 murid, 70 murid, dan 1 murid khusus. Rasul Paulus. Itu.
Jadi bukan narasi dari satu orang. Kalau satu orang bisa aja dia halu, bohong, tipu, mimpi, ya kan? Ini saling mengkonfirmasi. Begitu. Saling mengkonfirmasi. Iya, tentang Tetapi satu. Jadi dari semua yang tadi saya jelaskan dari kitab Kejadian, Musa menulis tentang siapa? Yesus. Paulus menulis tentang siapa? Galatia? Yesus. Lukas menulis siapa? Tentang Yesus. Jadi semua para nabi, kamu bayangin Bang, penulis kitab Perjanjian Lama, para nabi itu ada puluhan, para rasul juga puluhan. Itu sama-sama 83 tambah 83 ini 100 berapa, 200 berapa itu? Tahu nggak kamu? sebentar, Kenapa bisa menceritakan satu kesatuan yang utuh? Oleh sebab apa? Karena semua nabi dan rasul ini diutus satu orang. Namanya Yesus. Ya, dia menjelaskan dari sejak penciptaan sampai akhir zaman. pengen tahu deh, apa arti rasul itu dari bahasa apa dan artinya apa? Oke, rasul itu bahasa Indonesia. RASUL. Oke. Gini Rasul Bang, adalah bahasa Indonesia. Oke, betul. Oke. Kenapa dikatakan rasul itu adalah bahasa Indonesia? Karena itu adalah kata serapan. Abang kan belajar bahasa Indonesia ya. Kalau abang cari di KBBI, pasti itu keluar Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Besar Bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab itu lain. Itu kan terjemahan. Sebentar, itu kan terjemahan. Dalam kitab kami itu disebut apostel atau apostolik. Kalau dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ethiopia itu namanya apa? Hawarij atau Hawariyun. Nah, itu sama. Jadi ini bicara tentang terjemahan. Rasul artinya adalah orang yang dipilih sama Tuhan Yesus untuk memberitakan dirinya keluar dari bangsa Israel. Kalau nabi itu hanya untuk orang yang di Israel saja. Begitu. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, Tuhan memberkati Bang Kuku. Salam. Nah, begitu teman-teman. Jadi enak kan menjelaskan seperti ini. Kok saya bilang nggak bisa Rasul itu menjelaskan ajaran Yesus kalau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. No. Tidak demikian. Gitu. Ya. Kayak gini, memang kayak gini. Romo saya menjelaskan lebih detail lagi. Apalagi tentang kurban. Gokil. Saya ini mah masih 1/100 dari kulitnya aja. Belum lagi kalian ini belajar hal-hal lain. Serius. Begitu ya. Makanya penting sekali kita juga memiliki pengetahuan umum. Contoh kayak kata rasul, etimologi kata. Itu boleh. Rasul itu memang Hawariyun. Itu bahasa Ethiopia loh. Kalian boleh cari. Hawarij atau Hawariyun. Begitu. Nah, itu kata serapan. Oke ya, teman-teman. Dan Injil. Injil itu kalau dalam bahasa Yunani itu adalah teman-teman. Jangan salah ya. Jadi kalian kalau baca di Kisah Para Rasul ada sida-sida dari Ethiopia. Makanya kenapa saya bawa itu gitu ya. Dari sida-sida di Ethiopia. Jadi kata Hawariyun itu sudah ada sejak dahulu. Cuman kalau kalian lihat di dalam bahasa Arab pun itu diserap juga itu Hawariyun, ya kan? Bahasa Etiopianya itu Hawarij. Nah, begitu. Kenapa? Karena kekristenan ini cara pikirnya tidak kerdil, tidak kayak bonsai, beke, bogel, tapi dia seperti pohon beringin yang rindang. Maka bahasa pun kita tuh jangan terpatok sama satu bahasa. Tidak boleh. Kalau kamu sida-sida dari Ethiopia itu apa ya namanya? Kayak pemuka-pemuka agama itu yang dinikahi Salomo, ratu apa itu? Yang perempuan cantik itu. Saya lupa itu.
Makanya masih ada keturunan juga. Makanya kekristenan itu saya bilang itu paling besar itu tersebar di Afrika, di benua sana. Serius, Ratu Seba. Nah, itu dia. Begitu. Ya, bukan Betsheba. Betsheba itu Ratu Seba. Ah, itu tuh dari Afrika sana. Dari ini masih ada kerabat dengan sida-sida di Ethiopia. Begitu ya. Kalau kita mau terbuka cara pikirnya, ya kita harus belajar seperti itu. Minum dulu, Mbak. Nggak ada, airku habis. Gitu. Sida-sida itu kayak pendeta-pendeta itu kayak orang-orang yang apa sih, nggak tahu itu namanya apa. Tapi dikatakan dia sida-sida dari Ethiopia. Nah, itulah menjuah-juah. Nggak tahu aku. Pokoknya gitulah itu. Kalian carilah penatua kiai, ya bisa disebut kayak kiai lah ya. Ah, begitu. Roro Jong. Bukan seperti itu. Oke, kita naikkan lagi ya. So, kalau ada lagi yang mau bertanya boleh. Ustadz, kayak pemuka agama sih. Saya nggak tahu lah itu. Kasim. Bisa jadi. Pokoknya itulah. Pokoknya dia orang-orang pemuka agamanya gitu loh. Lupa. Aku nggak tahu namanya tuh. Apalah bahasa Indonesianya ya. Terjemahannya apa gitu loh. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Oke, halo Edi Setiawan. Boleh buka kameranya, Edi? Halo, selamat malam, Mbak. Iya, ini kamu gelap sekali. Ya, iya, Mbak. Ini ada room Mikana. Dia itu pakai agama Mesianik, agama apa, Mbak? Ya kau tanya lah sama Mikana, aku kan bukan saudara Mikana. Mana saya tahu. Kamu perasaan kalau kesini ngegibah mulu. Tadi juga gitu. Kamu udah berapa kali kesini bawa room orang. Apa sih? Ngambil dari Apa bang? Gak apa-apa bang. Semua agama mau ngambil-ngambil dari kitab kami itu boleh-boleh aja, gratis gitu. Tetapi kalau dia tidak memiliki Kristus dalam dirinya itu sia-sia. Itu sih. Jangankan Mikana, ya kan bang? Agama kamu juga ada kok bawa okay dari Alkitab, Jumat, apalagi itu. Enggak apa-apa, it's okay. Yahweh Elohim itu loh, Yahweh Elohim yang Esa atau ya Halo? Halo? Betus? Betus? Apa? Bisul apa yang betus? Apa Pak? Ulang Pak. Itu ilernya Pak yang di Iya, enggak, mau nanya aja. Dia Elohim, dia Yesua Elohim apa gitu. Paham juga? Apa tuh? Iya, apa? ya, Putus Bapak. Aja. Nanti saya tanyain sama orangnya. Oke. Nanti saya tanyain sama orangnya. Ya, terima kasih Bapak Edi. Apa coba Elohim yang aku dengar apa Elohim gitulah. Terus gitulah sisanya. Apa sida itu apa? Kasim. Iya itu. Berarti disunat ya. Dia itu kan kerajaan Abbasiyah. Ya kan? Jadi
raja itu pasti kalau ritual agamanya itu yang memimpin itu si sida-sida tadi tuh, pemuka agama itu. Paham nggak kalian? Ah, itu. Jadi sida-sida bukan sidang. Sida-sida itu dia jadi orang yang melakukan ritual gitu loh. Siap apalah yang dibilang ya. Ah, itulah sida manik. Nggak tahu aku. Itulah itu. Nggak tahu aku. Apalah namanya itu. Pokoknya dia lah itu ahli nujum. Ahli nujum ya. Ahli nujum lah aku bilang. Bukan, kalau penatua itu enggak. Ahli nujum lah ya. Itu gitu. Sida balok. Nggak tahu aku. Kalau dikatakan imam itu beda, Bang. Jadi dia bukan imam, bukan penatua juga. Bukan penginjil, bukan. Sida-sida itu itulah, pokoknya ahli nujum di kerajaan di Ethiopia gitu. Jangan salah kalian ya, Afrika. Kenapa saya bilang Afrika itu adalah benua terbesar yang penganut Kristennya itu paling banyak itu di situ. Kenapa? Karena Afrika ini kok kira Mesir itu pun Afrika, daerah-daerah Afrika itu luas sekali. Tua-tua itu bukan. Pokoknya sida-sida itu itulah ahli nujum lah, tepatnya ya. Itulah nggak tahu aku. Ketua adat. Itu. Pokoknya pemuka adat lah, pemuka adat. Datu, bukan datu. Raja adat. Pokoknya pemuka agama, apa agama mereka itulah. So, kalau ada lagi yang mau bertanya ya. Itu. Eman. Kepala suku, bukan. Kepala suku beda. Halo, Eman. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan buka kameranya, Pak Eman. Harus dibuka kamera ya? Iya, Bang. Tunggu, saya pakai baju dulu ya. Siap. Sebentar aja. Ahli nujum itu sama dengan ahli sihir. Ya kan waktu itu belum beragama Kristen. Ya wajar, nggak apa-apa itu. Udah ahli ahli santri anjir. Bukan ahli santri, bukan. Ahlinya santri itu yai. Mana ini tab-tabnya dibanyakin ya, dikencengin ya. Bukan ahli nujum sayang. Itu namanya pokoknya ahli nujum. Ini kita naikkan lagi ya. Halo. Ya, silakan buka kameranya. Silakan buka kameranya dulu, Bro. Temennya Pilatus. Ini ketuanya Pilatus, bosnya Pilatus, Herodes. Ini Herodes ada banyak ya, di bawah juga ada Herodes. Ini Herodes. Kok suka kali kalian jadi penjahat? Tunjukkan pesonamu, Herodes. Herodian. Oke, ini seafood. Ya, silakan buka kameranya, Pak. Iya, sudah. Oke, silakan Pak Seafood.
Ada yang mau ditanyakan? Ini tanyakan mengenai apa, Mbak? Oke, saya ini buka room tanya jawab iman Kristen. Kalau mau bertanya boleh. Oh, itu dah. Tak kira apa komunikasi biasa. Ya udah, kalau menurut saya itu agama semua baik. Itu aja dah. Siap, Bang. Ya, Iya. ya, oke, siap. Tapi itu kan menurut abang ya tadi ya. Semua agama baik. Kalau menurut aku enggak. Karena agama itu baik, kenapa pagan Quraisy diperangi? Betul nggak? Iya. Loh, kalau gitu biarin orang pagan Quraisy waktu itu. Iya dong. Nah, bener nggak? Kalau semua agama baik, ya kalau semua agama baik, itu sih. Jadi kalau narasi dikatakan semua agama baik, ya harusnya orang itu punya kebebasan untuk beragama. Gitu. Kenapa ada pemaksaan terhadap imannya seseorang? Gitu. Gak boleh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.